kembali lagi bersama saya Dewi Neri dalam program Bali Postok. Pemirsa, dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan siswa dan mahasiswa untuk melaksanakan belajar di rumah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di SMA Negeri 6 Denpasar bersama dengan Bapak Dr. Andes Inyoman Mudito MPD, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kota Denpasar yang juga sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Denpasar. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Astungkara sehat. Baik Pak, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kita semua diimbau untuk siswa, mahasiswa juga belajar di rumah Pak untuk menekan penyebaran COVID-19. Nah kemudian bagaimana Pak situasi sekolah pasca melaksanakan belajar daring atau belajar di rumah Pak? Ya, terima kasih. Jadi semenjak masa COVID ini yang dimulai tanggal 16 ya. Maret itu di mana anak-anak belajar di rumah, jadi kita sudah bersama-sama dengan semua staf guru untuk melaksanakan proses bagaimana belajar di rumah dengan sistem daring. Nah untuk itulah kita menyiapkan semua guru, kita komunikasi secara bertahap mengikuti adalah protap daripada protokol kesehatan COVID-19 ini. Kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan guru untuk melakukan daring, baik melalui WA, WhatsApp, melalui proses video dan sebagainya kita lakukan sudah. Baik Pak, selama belajar daring atau belajar di rumah apakah ada kendala Pak? Ya jelas pasti aja yang mengawal dengan keadaan yang bersifat baru begitu, kita sedang mendadak pasti ada kendala, tapi kendala itu sudah bisa kita atasi bersama-sama. Contohnya adalah pada saat itu memang kita pada saat itu adalah ujian sekolah, setengah baru ujian, setengah belum, sehingga kita berkoordinasi dengan adik-adik yang teknologi yang bagus, sehingga kita melakukan ini adalah ujiannya daring juga, kita buat daring juga, akhirnya semua ulangan umum, ujian sekolah, kita belajar di rumah semua macam daring. Kita buat sistem bersama dengan guru-guru yang teknologinya bagus, sekaligus memberikan juga kepada guru yang lain untuk pembelajaran itu ya, bagi yang masih kurang, sehingga memberikan dampak positif juga. Ini adalah untuk meningkatkan teknologi daripada guru-guru kita yang tua-tua. Baik, jadi mulai melatih ya Pak untuk adanya pandemi seperti ini yang mengharuskan guru dan siswa mulai belajar online. Wajib. Juga, ya, jadi melatih juga para guru yang sudah tua untuk belajar teknologi kembali. Baik Pak, kemudian di kontribusi dari SMA 6 ini selama pandemi COVID-19 ini apa Pak? Jadi kontribusi kita mengikuti atur, karena kita dari negeri, kita adalah dana pemerintah. Jadi sesuai dengan petunjuk juknis daripada pemerintah, jadi dana bos bahwa dana bos bisa digunakan untuk satu ya 90% untuk honor, dan juga bisa diberikan untuk adalah ya sedikit membantulah siswa dan guru yang proses daring di rumah dengan memberikan adalah biaya kuota untuk siswa dan guru. Udah. Kalau kuotanya itu diberikan untuk seluruh siswa? Seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 saja, dan guru pengajar saja yang melakukan daring itu yang diberikan ya selama masa COVID ini. Sudah. Ya, selama COVID ini sudah diberikan berapa kali Pak? Baru kita mengawal kemarin baru 1 kali, kemudian yang kedua kalinya segera. Baik. Ya. Kemudian selain kuota apakah ada yang diberikan lagi kepada guru atau siswa? Tetapi untuk yang lainnya, jadi sembako ini sudah kita koordinir melalui suatu organisasi profesi PGRI ya, sekedar sebagai PGRI peduli terhadap pendidikan, komunitas pendidikan terutama Kosuru, Satpam, kemudian kepada planning service, kita sudah lakukan ini bertahap mulai dari PGRI Kota Denpasar. Nah itu kita sudah lakukan bersama-sama, kemarin sudah dilaksanakan, dan tadi pagi sudah dilaksanakan adalah di Denpasar Selatan, PGRI Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Barat, dan Denpasar Timur. Ya. Baik. Ya. Kemudian Pak, sebenarnya kan kita akan menuju yang namanya new normal. Ya bagaimana new normal ini nantinya sekolah-sekolah akan mulai dibuka kembali, siswa bisa belajar sekolah kembali. Menurut Bapak bagaimana Pak? Nah, apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu adalah
new normal ini kan suatu hal yang bersifat baru. Karena kita anggap kemarin nggak normal ini, selama COVID ini nggak normal, suatu yang baru terjadi pada saat itu, permasalahan yang membuat diri kita baru, proses kita, produktivitas kita baru semua. Sehingga kita harus pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, semua itu kan suatu hal yang baru. Nah, sehingga dengan demikian dalam proses kedepannya ini, ke new normal ini, kita harus tetap mengikuti adalah protapnya kesehatan. Satu adalah ya tetap jaga jarak, kedua pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya tetap dengan hidup sehat. Itu paling penting ya. Nah, untuk kita di sini adalah yang jelas di sini adalah paling peranan adalah diri kita sendiri, individual kita. Nah, sehingga bagaimana kita di dalam proses 2,5 bulan ini berjalan dengan ketidaknormalan itu, proses kita dalam kehidupan kita ikut itu sekarang adalah demi untuk kesehatan kita. Baik Pak, kalau dari jajaran SMA Negeri 6 sendiri, apakah sudah siap ketika sebentar lagi new normal itu akan dibuka kembali Pak? Kita akan mencoba yang pertama adalah kita mengikuti dulu adalah menunggu format yang akan disiapkan oleh pemerintah, tetapi dari pihak kita yang secara langsung di siswa berhadap dengan siswa ini, karena orang banyak ini, kita melihat dulu ya sebenarnya new normal secara langsung dilaksanakan kita belum siap. Kenapa belum siap? Karena kita melihat beberapa informasi yang dapat diberikan, kita dengar dari Kota Denpasar, semasa belum RO-nya adalah di bawah 1, di bawah 1 ya. Jadi reproduktivitas numbernya di bawah 1, rasanya belum siap kita lakukannya adalah secara normal, betul-betul normal begitu. Jadi kita kalau kemungkinan nanti mengikuti apa yang disarankan dari fase yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu pada bulan Juni nanti adalah untuk bidang pendidikan, ya kita harus siap dulu menyiapkan diri. Yang pertama adalah mengikuti protokoler daripada kesehatan itu yang kita paling penting ya. Dan juga di sekolah ini harus kita siapkan yang namanya adalah, nah ini tim COVID-nya itu. Guru, pegawai sebagai tim COVID kita bentuk di sekolah itu. Kenapa? Mengawas anak-anak yang ribuan itu yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk itu kepada nanti seluruh di bidang pendidikan nanti, yang paling penting adalah ini menjaga anak, sehingga anak tuh kadang-kadang sulit kalau udah ketemu dengan temennya, apabila tumben ketemu demikian kadang-kadang lupa ya dengan protap yang harus dilakukan. Nah, untuk itulah nanti peranan 3 sentral pendidik ini harus menyatu ya. Peranan 3 sentral pendidik adalah satu utama, dan pertama adalah orang tua di rumah, keluarga di rumah itu utamanya. Kemudian yang kedua adalah sekolah, sana ada guru, ada kemudian sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Ini harus menyatu ini. Di rumah ini adalah untuk menjaga tetap melaksanakan new normalnya adalah cuci tangan, apa itu maksudnya sanitizer harus ada, kemudian jaga jarak dan sebagainya, menjaga kesehatan pribadi itu di keluarga memiliki adalah peranan yang sangat penting. Kemudian di sekolah lagi ya, di sini harus bentuk di sini tim COVID juga di sekolah ini. Belum dibentuk di sini juga nanti untuk mengawasi anak-anak yang masuk ini, karena ribuan anak ini sangat sulit sekali untuk mengawasi, dan guru jumlahnya juga sedikit ya, kemudian ini. Nah, ini yang sangat beratnya di sini nanti. Nah, bagaimanapun nanti kalau bisa diatur lah, karena di dalam kelas itu kan sekarang ada SMA ada 36, harus dibagi 2 ini. Jadi kita tidak akan bisa normal sekali proses kurikulum akan jalan. Tetapi kalau mengawali, mencoba dulu dengan suatu adalah pembelajaran untuk anak-anak kita, bagaimana kita melaksanakan proses protap daripada COVID-19 ini, kita betul-betul kita jalankan dulu ya. Nah, sehingga nanti masyarakat pun harus ini tetap dijaga, masyarakat ini untuk anak-anak ini di berkeliaran nanti ya. Ini ya. Dan juga kita bisa atur ya, kalau bisa ya makannya buat sendiri ya, biar enggak sempatnya untuk dia bergaul dulu ya, untuk membatasi dan untuk jaga jaraknya itu.
Baik Pak, kemudian untuk tadi yang disampaikan salah satu tetapnya adalah jaga jarak. Kemudian satu kelas yang biasanya itu kan saling berdekatan. Kemudian bagaimana SMA 6 saat ini Pak? Kita rencanakan kalau memungkinkan kita koordinasikan dengan MKKS di Kota Denpasar apabila perlu Provinsi Bali demikian, karena maksimal kita ada 36 dibagi 2. Nah itu adalah kita laksanakan, kemungkinan besar adalah kemungkinan kalau kita disetujui adalah setengah dia ada 18 kan, setengah itu kita di kelas belajar dengan waktu kita atur juga. Memang efeknya terhadap kurikulum, jam kurikulum, tapi setengah yang lagi itu daring, dia tetap daring, sehingga satu kelasnya daring ada, sekolah ada, nyambung ya nanti minggu depannya yang daring ini kita dia di sekolah tetap muka, yang sisanya kita daringkan. Nah itu kita akan mungkin seperti itu pemikiran kita, tetapi kita nggak tahu bagaimana skematis format yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kita masih menunggu juga itu untuk bersama-sama ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Berarti bisa diujikan apakah efektif atau tidak Pak untuk kedepannya? Ya, kita masih berpikir itu betul enggak demikian ya. Karena kalau daring kan sudah jalan, tapi masalah efektifnya. Nah, karena di sini yang namanya sekolah ini kan adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga pembelajaran ya. Jadi untuk belajar saja mungkin bisa dengan daring saja, tapi fungsi profesional guru sebagai pendidik ini nggak akan jalan. Kenapa? Pendidik itu kan untuk karakter anak-anak ini ya. Itu yang mungkin nggak jalan. Kalau tentang teknologi oke lah, maka di sana peranan guru nggak bisa digantikan oleh teknologi. Baik, mungkin terakhir bisa disampaikan Pak Bapak sebagai Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kota Denpasar, bisa disampaikan pesan kepada teman-teman guru ataupun kepala sekolah yang lainnya untuk melakukan hal yang sama yang sudah akan dicoba di SMA Negeri 6 ini Pak. Kepada teman-teman yang kepala sekolah baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Denpasar, ini baru tahap pemikiran saja, karena di sini adalah kami dari SMA 6 sebagai Ketua Asosiasi Kepala Sekolah untuk Kota Denpasar cuma mempunyai pemikiran bagaimana kita nanti menerapkan adalah new normal yang direncanakan jadi buka bulan Juni ini ya. Tetapi kan masih menunggu adalah bagaimana RO-nya adalah Provinsi Bali, RO-nya daripada Kota Denpasar harus dulu mencapai adalah di bawah standar ya, di bawah 1 ya. Di reproductive number-nya harus di bawah 1 ya. Bagaimana informasi oleh Kota Denpasar kemarin kami dengar ya RO masih 1,2 kemarin ya. Jadi rasanya belum bisa diterapkan untuk new normal begitu ya. Tapi kita harus menyiapkan diri bagaimana melaksanakan new normal. Baiklah kepada Bapak kepala sekolah nanti sekolah masing-masing kita akan berpikir menyiapkan seperti itu. Jika itu adalah sudah ada nanti format yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Denpasar, pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar atau oleh pemerintah pusat demikian, kita harus menyiapkan diri karena akan mengatasi adalah batas anak, jarak dan sebagainya ini sangat berat sekali ya. Harus di sini ada satu harus membentuk tim COVID ya yang ada di sekolah masing-masing yang akan bertugas bertanggung jawab terhadap nanti 4 persyaratan tadi ya. Protokoler itu harus ada yang mengawal. Kalau nggak demikian nanti amburadul nanti ya. Kita nggak ingin nanti COVID ini lagi bertambah, nilai apa tuh namanya RO-nya naik lagi bukan turun demikiannya dengan beramainya pada dibukanya pasar, dibukanya tempat pariwisata dan sebagainya. Itu kemungkinan besar akan menyebabkan adalah pertama kita menjaga bagi orang-orang yang OTG ini kan, kita masuk OTG kan. Siapa tahu kita orang tanpa gejala bisa menyebabkan suatu, nah mudah-mudahan tidak ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, ya. Baik Pak Muljo, terima kasih informasinya. Ya. Sehat selalu ya Pak. Sehat, sehat selalu. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Dr. Andes Inyoman Mudita MPD selaku Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Kota Denpasar sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Denpasar. Baik pemirsa, demikian dalam program Bali Post Talk. Saya Dewi Neri, sampai jumpa.